Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Weni. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Hari ini pembelajaran tema 3, subtema 3, PB3. Pembelajaran kali ini bertujuan 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Perhatikan teks eksplanasi berikut dengan teliti. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus listrik buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyala semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Dari teks eksplanasi tersebut, kita temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif antara lain sebagai berikut. Untuk kosakata non-baku, 1 dipakai, 2 buat, 3 banget, 4 sama. Perhatikan tabel berikut. Informasi penting dari teks eksplanasi tersebut antara lain paragraf 1 tentang topik masalah, yaitu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Paragraf 2 tentang deret penjelas, yaitu 1. Lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. 2. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka lampu 1 atau L1 menyala.
Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka lampu 2 atau L2 menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan 4 atau L4 menyala. Yang ketiga, L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2, dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Paragraf 3 merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Yang kedua, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4 menemukan fakta penerapan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri rangkaian seri antara lain: 1. Lampu dipasang dengan cara berjajar. 2. Hanya terdapat satu saklar. 3. Boros baterai. 4. Membutuhkan sedikit kabel. 5. Nyala lampu ada yang lebih terang dan ada yang redup atau nyala tidak merata. Yang keenam, apabila ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan mati. 7. Jika satu saklar dilepas, maka semua lampu akan mati. 8. Jika salah satu aliran listrik pada lampu ada yang mati, maka listrik tidak dapat mengalir sama sekali. Kesimpulannya yaitu rangkaian seri hanya memiliki satu jalur untuk aliran arus listrik. Rangkaian seri memiliki kelebihan yaitu kuat arus listrik yang mengalir pada tiap bagian sama, lampu lebih terang, lebih sederhana, dan memerlukan sedikit kabel. Rangkaian seri memiliki kelemahan yaitu bila satu bagian terputus maka seluruh rangkaian akan terputus dan mati, serta lebih boros energi listrik dan baterai cepat habis. Yang kedua, ciri-ciri rangkaian paralel antara lain: 1. Lampu dipasang bercabang atau bersusun. 2. Nyala lampu merata akan tetapi masih redup. 3. Jika ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lain masih dapat menyala. 4. Listrik yang mengalir jadi bercabang. 5. Memiliki lebih dari satu saklar. 6. Membutuhkan lebih banyak kabel. 7. Apabila ada salah satu aliran listrik yang terputus, maka listrik masih dapat mengalir melalui jalur lain. Kesimpulan dari rangkaian paralel yaitu memiliki lebih dari satu jalur bagi arus listrik untuk mengalir. Rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama, serta bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Rangkaian paralel memiliki kelemahan yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit, dan lampu lebih redup. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan belajar untuk menjadi seorang penemu cilik. Ayo mengamati. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada satu ruangan yang ada di rumah kalian. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pilih satu ruangan di rumah kalian yang kalian sukai. 2. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. 3. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. 4. Catat hasil pengamatanmu. 5. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian mengerti. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Kita doakan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat ke sekolah seperti biasanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.